kita ilmu tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dan Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu TU, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA 11 Padang, dan yang saya sayangi adalah siswa-siswi SMA 11 Padang. Apa Pak Ki? Apa judulnya Pak Ki? Nah, kita membahas tentang tips ketika jatuh cinta. Kenapa Pak Oki? Kenapa Pak Oki? Nah, setiap manusia pasti ada namanya cinta. Baik itu kepada lawan jenis, kepada perhiasan, kepada tanaman, kepada jabatan, cinta terhadap binatang peliharaan, dan lain-lain. Sesuai dengan waktunya. Kalau kemarin cinta kepada tanaman seperti bunga-bunga, itu yang dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, pada saat sekarang ini Anda pasti ada yang namanya cinta. Baik cinta kepada pasangan, kalau Anda ini banyak waktunya untuk cinta kepada pasangan. Dan ada juga yang namanya cinta kepada aplikasi handphone, TikTok. Iya kan anak-anak semuanya? Nah, apa itu cinta? Cinta adalah suatu sikap yang ditunjukkan seseorang kepada sesuatu yang dinilai sebagai yang istimewa, yang bisa merubah cara berpikir, cara merasa, dan cara bertingkah laku. Dan Bapak ulangi kembali, cinta itu adalah sesuatu yang ditunjukkan, suatu sikap yang ditunjukkan seseorang kepada sesuatu yang dinilai sesuatu tersebut istimewa, yang bisa merubah cara berpikir, cara merasa, dan cara bertingkah laku. Nah, apa itu jatuh cinta? Biasanya yang jatuh cinta itu, yang namanya jatuh pasti dari atas ke bawah. Iya kan? Yang namanya jatuh pasti dari atas ke bawah. Biasanya yang terjatuh itu ada duka, ada sengsara, dan ada pengorbanan. Iya Pak Oki? Iya kan? Nah, apa itu jatuh cinta? Jatuh cinta itu adalah sebuah proses alami yang begitu rumit. Kenapa rumit? Karena jatuh cinta ada yang namanya cinta buta, ada yang namanya cinta segitiga, dan ada juga namanya cinta tidak bersegi. Iya kan anak-anak semuanya? Nah, jatuh cinta itu, Pak ulang kembali, pasti ada namanya pengorbanan, ada duka, ada sengsara. Pengorbanan itu ada dua, ada pengorbanan materi, ada yang namanya pengorbanan waktu. Itu kita membahas tentang jatuh. Nah,
Setiap manusia pasti diberi Allah yang namanya cinta. Cinta itu bisa membuat manusia sengsara, bisa membuat manusia bahagia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nasa'i wal banina wal qanatiri muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wa an'ami wal harth. Dihiarkan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, dan kuda pilihan, dan binatang-binatang ternak, dan sawah dan ladang. Nah, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Imran bahwa manusia ini dianugerahkan yang namanya cinta. Cinta itu tidak semata-mata kepada lawan jenis. Ada juga cinta kepada binatang ternak, ada juga cinta kepada pekerjaan, ada juga cinta kepada namanya perhiasan, dan banyak dan lain-lainnya. Nah, ketika kita jatuh cinta kepada sesuatu, kita harus memikirkan apa manfaat dari apa yang kita cintai tersebut. Ya Pak ya, apa manfaat dari sesuatu yang kita cintai tersebut? Kalau kita cinta kepada lawan jenis seperti pada saat Anda sekarang ini, pasti namanya butuh pengorbanan waktu dan materi bagi Anda. Sedangkan kalau dari segi materi Anda belum mampu untuk menafkahi diri sendiri, dan kalau dari segi yang namanya Nah, kalau Anda sekarang ini ada waktunya untuk belajar. Kalau Anda pergunakan untuk mencintai orang lain, Anda akan merugi. Kenapa? Waktu Anda pada zaman sekarang ini adalah untuk belajar. Tapi Anda pergunakan untuk mencintai seseorang, contohnya, itu akan menghabiskan waktu Anda dalam belajar. Kenapa? Karena Anda terlalu memikirkan orang yang Anda cintai. Nah, kalau Anda berpikir apa manfaat mencintai seseorang tersebut, kalau ada manfaatnya, maka itu bukanlah saatnya sekarang ini. Ketika Anda mencintai orang, akan menghabiskan waktu Anda untuk belajar, akan menghabiskan materi Anda, sedangkan Anda membutuhkan tersebut untuk proses belajar mengajar, untuk proses belajar. Nah, ketika Anda pergunakan waktu Anda sekarang ini untuk belajar, maka suatu saat nanti Allah telah berjanji barang siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan memberikan apa yang diinginkannya. Nah, ketika Anda sudah berhasil, itu Anda yang bisa menentukan siapa jodoh Anda. Tapi kalau Anda dalam proses belajar mengajar, itu Anda mencintai seorang, Anda sekarang ini sedang dipilih, bukan memilih. Ketika waktu Anda sekarang belajar, Anda pergunakan untuk belajar, dan suatu saat nanti Anda berhasil, itu Anda yang bisa menentukan siapa jodoh Anda. Tapi kalau sekarang Anda pergunakan waktu Anda untuk habis mencintai seseorang, maka sekarang ini Anda dipilih oleh orang. Itu beda dari mencintai tidak pada waktunya. Ya Pak ya. Nah, kalau Anda mencintai hobi Anda pada saat sekarang ini, apa hobi Anda? Misalkan main bola bagi yang laki-laki. Kalau Anda berpikir
dengan hobi tersebut bisa menghidupkan, bisa mengapakan cita-cita Anda nantinya, maka lanjutkan. Jika hobi Anda tidak bermanfaat, maka tinggalkan, karena itu adalah sesuatu yang sia-sia. Nah, ada lagi orang yang hobi terhadap memelihara binatang ternak, dan waktunya habis untuk menyayangi binatang ternak tersebut. Jadi binatang ternak itu, kalau dia tidak memikirkan apa manfaat dari dia menyayangi atau mencintai binatang ternak tersebut, maka dia akan mendapatkan masalah. Ada contoh, seseorang mencintai binatang ternak seperti, mohon maaf, binatangnya anjing, dan waktu kasih sayangnya itu tercurah kepada binatang ternak tersebut, dia akan melakukan sesuatu yang istimewa kepada binatang ternak tersebut, dan dia akan meninggalkan, akan mengabaikan yang namanya, kalau dia mempunyai keluarga, dia akan mengabaikan keluarganya. Kalau dia mempunyai anak, dia akan mengabaikan anaknya. Dia akan mendahulukan yang dia cintai dan menduakan orang yang dia cintai. Ya Bapak ya. Dan selanjutnya, cinta yang kedua adalah tautkan cintamu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup adalah sebagai makhluk. Apa yang kita miliki adalah milik Allah. Apa yang kita punya sekarang ini adalah milik Allah. Seperti contoh, baju yang kita pakai mereknya luar biasa, luar negeri, tidak ada tandingannya, itu penjahitnya super senior, itu adalah milik Allah. Maka jika Anda mencintai sesuatu terlalu istimewa, maka ingat, sesuatu yang kamu cintai tersebut akan hilang dari kehidupan, dan dia mempunyai zaman. Contoh, pakaian yang kita cintai sekarang ini, nanti pada suatu saat dia akan ketinggalan zaman. Dan yang kedua, dari mencintai ini ada seperti ini, seperti mencintai seseorang. Kalau Anda mencintai seseorang tidak dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya Anda akan kecewa. Kenapa kecewa? Karena Anda menggantungkan harapan Anda kepada sesuatu, dia akan mengecewakan. Ketika Anda menggantungkan harapan Anda kepada Allah, Allah lah yang akan menjamin apa yang terbaik buat Anda. Mohon maaf, ketika Anda mencintai pasangan Anda, suatu saat pasangan Anda pasti mengecewakan bagi Anda. Yang pertama, mengecewakannya seperti ini. Bisa-bisa Anda diduakan, ditigakan, apalagi dipuluhkan. Nah, dan selanjutnya, jika Anda menggantungkan cinta Anda kepada Allah, Allah yang akan menjamin. Ada lagi namanya, jika kita mencintai sesuatu itu tidak digantungkan kepada keridhaan Allah, semuanya akan meninggalkan Anda. Kenapa? Karena dia mempunyai zaman. Dia tidak abadi. Yang abadi itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengecewakan, yang bisa selalu ada pada saat Anda suka dan duka. Kalau Anda mencintai sesuatu, pasti Anda ditinggalkan suatu saat. Tapi kalau Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan meninggalkan Anda. Karena apa? Karena Allah cinta pada makhluknya. Ya Boki ya? Boki mencintai seseorang, Boki?
Nah, selanjutnya yang ketiga, ketika Ananda mencintai sesuatu tersebut, pergunakan akal pikiran Ananda. Kenapa pergunakan? Karena terlalu cinta kepada sesuatu akan menduakan yang lain atau mentinggalkan yang lain atau mengabaikan yang lain. Padahal ketika Ananda sekarang ini contoh mencintai seseorang, itu akan meninggalkan pelajaran bagi Ananda, akan merusak kehidupan masa depan Ananda, dan itu adalah sia-sia. Ketika cinta itu buta, akan menghalalkan segala cara. Pada saat sekarang ini kita banyak melihat, baik itu di dunia, di dalam pemerintahan, kalau seseorang sedang mencintai suatu pekerjaan atau jabatan, maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan tersebut. Dan selanjutnya, orang kalau mencintai terlalu berlebihan seperti mencintai perhiasan, dia akan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia akan menghalalkan segala cara supaya apa? Supaya dia bisa memuaskan diri dia sendiri. Ya, Pak, ya. Dan kita bahas lagi dengan kalau cinta kepada tanaman, dia akan selalu menjaga setiap harinya, akan melindungi setiap harinya. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu kehilangan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, ketika kita mencintai sesuatu, waktu dan pikiran kita akan selalu mengingat apa yang kita cintai. Kalau kita mencintai seseorang, siang tak bayang-bayang, malam tak inge-inge. Apa namanya pakai? Pepatah seperti itu pakai? Nah, itulah kira-kira yang ada semuanya. Nah, kalau waktu kita habis untuk memikirkan sesuatu yang kita cintai, maka kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwasanya manusia ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia itu adalah untuk berbakti, bermengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan kita pilihan. Ada yang namanya sehat, ada yang namanya sakit. Ada namanya manis, ada namanya pahit. Ada namanya lurus, ada namanya mentok ya Pak ya. Dan yang terakhir, ada namanya surga dan ada namanya neraka. Jika kita mencintai sesuatu, pasti ada akibatnya. Ya Pak ya. Kalau kita mencintai seseorang tidak didasari dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, cinta itu bisa berubah menjadi namanya syahwat. Ya Pak ya. Syahwat itu bisa membuat manusia terjerumus kepada yang namanya dosa. Akibat dari dosa itu adalah neraka. Neraka itu jangan Anda anggap api unggun yang bisa memanaskan diri Anda, tapi api yang sangat besar yang bisa menghancurkan, meluluhlantakkan diri Anda. Itulah neraka. Tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita. Itu adalah azab yang paling besar. Nah, ketika Anda mencintai seseorang didasari dengan namanya nafsu atau syahwat, itu akan bisa menghancurkan masa depan Anda di dunia dan bisa menghancurkan masa depan Anda di akhirat nanti.
Kalau orang yang cintanya demi Allah, lillahi ta'ala, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan selalu menjaga diri ananda dari dan melindungi diri ananda dari apa yang bisa membahayakan diri ananda. Melindungi diri ananda dari kemaksiatan, melindungi diri ananda dari namanya kejahatan. Itu yang namanya cinta lillahi ta'ala. Tidak mengharapkan sesuatu, tapi mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya. Nah, ketika ananda terlalu mencintai seseorang akan mengakibatkan kekufuran kepakiran kepada Allah, akan menghilangkan waktu ananda untuk berzikir kepada Allah, maka itu akan mengakibatkan kepada apa Pak? Kepada kemaksiatan. Dan selanjutnya kesirikan. Nah, selanjutnya kalau ananda terjerumus kepada kesirikan, itu pilihan hidup ananda yang menentukan. Mau jalan yang mana? Allah itu kepada makhluknya diberi pilihan. Kita ini adalah robot. Dia diberikan pilihan, diberikan wewenang, diberikan keleluasaan, siap menerima apa yang kita lakukan. Nah, kita harus menyadari bahwasanya kita dalam mencintai seseorang atau sesuatu, nah, bisa mengakibatkan kesirikan. Ketika cinta ditolak, nah, di sana tumbuh petapa titik, dukun bertindak. Ya, apakah itu tidak syirik? Ya, Pak ya, syirik. Nah, itu petata orang. Dengan cinta ini orang bisa mengobarkan segala cara. Ada lagunya ananda semuanya. Lautan dalam akan diselami dan gunung tinggi akan didaki. Berapa waktu ananda habis untuk menyelami lautan? Ya Pak ya. Sedalam-dalamnya lautan dia katanya akan aku seberangi. Luar biasa, tapi dia tidak menyadari bahwasanya ada di sana kesirikan dalam cinta yang berlebih. Oleh karena itu, Bapak ingatkan kepada ananda, jangan terlalu cinta kepada sesuatu, jangan gantungkan harapanmu kepada manusia. Nah, manusia itulah yang akan mengecewakan. Tapi gantungkanlah rasa cinta ananda itu kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan inilah yang dapat Bapak berikan kepada ananda sebagai motivasi. Berajin-rajinlah belajar. Jangan korbankan waktu ananda, jangan korbankan materi ananda pada saat sekarang ini. Ananda butuh ilmu untuk kehidupan yang layak nantinya. Kenapa? Karena kita ini butuh ilmu. Apapun yang kita butuhkan di dunia ini adalah dengan ilmu. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu ananda untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama, ilmu sosial yang lain. Itu adalah kebutuhan dalam hidup diri ananda. Jangan sia-siakan waktu ananda untuk mencintai sesuatu yang berlebihan. Kenapa? Karena waktu sekarang ananda untuk menuntut ilmu dan niatkan dalam diri ananda itu untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Insya Allah ananda berhasil. Kalau ananda berhasil, apa yang ananda inginkan itu datang. Kenapa? Karena Allah sudah ridho. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.